Berikut saya akan memberikan penjelasan cara mengedit asumsi usaha, apakah itu kategorinya ataupun isian angka-angkanya dari aplikasi rencana keuangan barbershop ini. Jadi yang berkaitan dengan usaha di sini, ini ada modul investasi untuk pengisian aset, kemudian yang berkaitan dengan pengeluaran atau one time fee atau yang bukan aset tapi dibayar di depan sebagai bagian dari modal, kemudian pengisian asumsi penjualannya, kemudian breakdown-nya. Jadi dari asumsi tadi kita akan membuat breakdown dari masing-masing asumsi ke masing-masing isian bulan agar bisa didapatkan proyeksi yang lebih mendekati kondisi realnya. Kemudian ada pengisian biaya tetap, juga sama pengisian biaya tetap, ada isian totalnya atau per bulannya, kemudian ada pembagian atau distribusi per bulannya. Kemudian juga ada permodalan ya, jadi di sini kita bisa mengisikan berdasarkan angka-angka yang kita masukkan itu kira-kira kebutuhan modalnya berapa dan berapa modal yang kira-kira bisa kita dapatkan, apakah itu melalui pinjaman ataukah investor ataukah modal kita sendiri. Ini asumsinya semua format laporan data usaha dan lain sudah di-setup ya, bisa dipelajari di penjelasan atau di video untuk setup sebelumnya. Jadi kita bisa mulai dari mana dulu terserah. Jadi misalnya kita mau basicnya modal dulu, kita masukin modal yang ada, nanti kita akan adjust belakangan bisa, atau kita isikan investasinya dulu, itu bisa, atau mau langsung asumsi penjualannya dulu, itu juga bisa. Jadi tergantung dari teman-teman lebih enak yang mana. Tapi di sini saya akan mulai dari pengisian investasi berupa aset. Jadi misalnya ini kita mau bikin barbershop. Oke, kita tentukan dulu berapa kursi nih barbernya. Jadi kita lihat utamanya. Di sini sudah ada contohnya ya. Ini bisa diisikan aset sampai 50. Kemudian kalau misalnya ada RAB bisa dimasukkan bagian besarnya. Jadi RAB dibuat terpisah untuk renovasi dan lain-lain. Atau misalnya ini kan terbagi nih. Ada kursi, ada alat cukur, gunting. Ini sebenarnya bisa dibuat terpisah. Kalau misalnya teman-teman sudah punya sheet lain yang berisikan daftar alat-alat yang mau dibeli. Tapi di sini saya akan menginfokan cara pengisiannya. Jadi di sini diasumsikan sebagai aset, di mana di sini ada seperti contoh ada kursi barber. Ini mau beli 6 set ya, mereknya ini misalnya. Kemudian diisi edit jumlah pembeliannya, satuannya bisa diedit, harga satunya bisa diedit di sini. Tapi yang jangan dilupakan adalah pemilihan dari kategori asetnya. Ya. Di sini ada 6 kategori aset yang bisa dipilih. Kalau misalnya mau dirubah, bisa masuk ke bagian format laporan di sini ada nama aset, teman-teman bisa merubahnya di sini. Ya. Oke, balik ke investasi aset lagi. Jadi tinggal dirubah angkanya di sini, ya, diedit saja, misalnya dari 15 juta jadi 12 juta, ya, sehingga nanti akan muncul total investasinya. Setelah itu teman-teman bisa membreakdown, jadi ini kan tidak harus semuanya dibeli di awal misalnya. Ada yang dibeli di bulan pertama, ada yang dibeli di bulan kedua, ada yang dibeli di bulan berikutnya. Teman-teman bisa mengisikan angkanya di sini. Jadi misalnya kalau kursi barbernya ini berkaitan dengan rencana pengeluaran kasnya ya. Misalnya saya mau keluar DP dulu nih, misal DP nih. DP di bulan pertama, kemudian ini kan total 72 juta. Pembayaran berikutnya di bulan kedua, misal ya. Itu bisa dibuat seperti itu, atau mau beli satu kursi dulu, atau mau lain-lain. Jadi bisa diatur di sini. Jadi nanti harus dipastikan bahwa jumlah total ini adalah sama dengan total investasi ini. Ya. Kemudian harus diperhatikan bahwa tidak semua rencana pengeluaran kas atau pembelian aset itu merupakan bagian dari modal. Misalnya lagi nih, kebutuhannya 6, tapi 4 adalah bagian dari modal, jadi berapa jumlahnya? Misal 4 kali 12, 48 juta, saya tulis 48 juta, ini bagian dari modal. Oke, 0. Ya. Kemudian nanti mau dibeli lagi bulan kelima, sisanya yang 2, berarti 24 juta bulan
5. Nah, jadi di sini terbagi 2 dan harus dipastikan bahwa ini perhatian ada anggaran modal. Untuk yang masuk aset yang dibeli dari penggunaan modal itu harus dipilih ya atau tidak. Jadi di sini pilih ya, di sini pilih ya. Kalau misal tidak bisa dipilih tidak atau dikosongkan saja. Jadi yang ya ini nanti dia akan masuk ke dalam perhitungan kebutuhan modal atau penggunaan modal. Jadi kalau kita masuk ke bagian permodalan di sini, ya investasi aset ini total senilai sekian, itu adalah berdasarkan dari total angka di kolom, jadi di kolom 1 dan 2 di sini, atau kolom-kolom yang headernya ini ada kita pilih ya. Ini akan masuk dalam perhitungan atau penggunaan modal. Kalau tidak ada ya, dia tidak akan dimasukkan dalam perhitungan modal. Ya. Kemudian untuk investasi non-aset, jadi yang membedakan aset dan non-aset di sini lebih ke, kalau aset sudah pasti ada nilai penyusutannya. Tadi saya kembali lagi. Jadi kalau kita masuk ke penyusutan, nah ini ada nilai penyusutannya nih. Itu aset. Tapi kalau yang non-aset, dia tidak ada nilai penyusutannya. Jadi sekali dibeli, ya sudah. Jadi ya nilainya anggap aja 0. Jadi anggap memang, contohnya ya kontrak ruko. Misalnya kalau memang nyewa ruko. Nah, ini juga sama. Hanya yang membedakan di sini, karena ini kan bayar di depan. Jadi, di sini pembayarannya diasumsikan sekali, dan untuk setiap transaksi yang merupakan bagian dari modal, itu dipilih anggarannya anggaran modal. Sedangkan kalau yang tidak, ya nanti dia tidak akan masuk ke modal, dan asumsi ini adalah pembayaran di muka. Jadi, saya ambil satu contoh, di sini ada kontrak ruko 2 tahun, di depan 180 juta. Nah, itu bulan pembayarannya, anggap di bulan pertama. Periode penggunaannya, kenapa harus masuk di periode penggunaan? Ini untuk breakdown terhadap cost. Jadi, kalau istilahnya di keuangan itu ada amortisasi. Jadi, di disburse ya. Jadi, di disburse, kalau kita lihat ini kontrak 2 tahun, ini kita loncat sebentar ke laba rugi. Ya, jadi ada beban sewa tempat, kalau kita lihat ini 7,5, 7,5, 7,5. Itu secara laba rugi, jadi 180 ini dibagi 24. Ya, jadi total 7,5 per bulan. Ya. Kemudian kalau yang hanya, ini kan satu kali nih periode penggunaan 1 bulan. Berarti bulan 1 promosi masuk di beban pengembangan usaha. Dan jangan dilupakan untuk memilih kategorinya di sini. Ya, tidak semua kategori ada di sini, bisa dipilih di sini untuk bisa menempatkan di kategori laba rugi atau kategori arus kas. Dan kalau kita lihat lagi, tadi kan di disburse kalau di laba rugi. Tapi di proyeksi arus kas, jadi di bagian arus kas, nanti kalau kita lihat yang diisikan di pengeluaran non aset tadi, itu akan muncul di pengeluaran dibayar di muka sesuai dengan bulannya. Jadi kalau kita cek lagi ke investasi non aset, dia akan muncul untuk yang bulan pembayaran 1 di bulan pertama. Dan itu totalnya adalah, kalau kita lihat di arus kas, nilainya tadi pengeluaran di Bandung ada 260 juta. Demikian kalau tadi kita lihat ke kanan, ya, nanti akan muncul lagi angka 300 juta yang merupakan pembayaran sewa tempat berikutnya. Jadi di sini tidak dimasukkan ke dalam beban, karena lebih ke penyederhanaan, karena bisa aja sebenarnya. Jadi bisa aja dimasukkan ke beban di sini untuk arus kas, hanya saja pengeluaran di muka di sini harus dinolkan. Ya, bisa seperti itu. Jadi kalau teman-teman paham Excel dan ingin merasa, wah sepertinya saya lebih cocok untuk ditaruhnya di pengeluaran dibayar di muka untuk masing-masing beban, teman-teman bisa membuat angka ini 0 dan mengisikan berupa formula yang ada di sini. Itu untuk yang arus kasnya. Kemudian untuk bagian penjualan atau pengisian asumsi penjualannya. Jadi untuk barbershop di sini sudah disiapkan beberapa tabel dengan pengisian yang bisa disesuaikan dengan asumsi usaha barbershop. Walaupun mungkin asumsi bisa berbeda-beda ya untuk barbershop model 1 mungkin berbeda asumsinya dengan model 2 dan lain-lain. Tapi teman-teman bisa melihat di sini apakah asumsi yang ada di sini bisa sesuai dengan asumsi yang mungkin teman-teman juga sudah pikirkan. Jadi di sini disediakan beberapa tabel. Tabel atas itu khusus buat hairstylistnya atau tukang cukurnya. Tabel kedua itu berkaitan dengan jenis produknya ya.
jenis produknya di sini. Kemudian tabel di bawah ini penerimaan lainnya. Jadi kalau ini lebih ke servisnya, yang atas servis dari cukurnya atau barbershopnya. Kemudian terkait dengan produk-produk yang dijual barbershop di luar servis tadi. Kemudian terakhir adalah penggolongan dari HPP atau biaya variabel dari penjualan yang dijalankan. Oke, untuk hairstylist di sini diasumsikan bahwa ada 8 orang. Ya. Teman-teman bisa mengedit di sini sesuai jumlahnya. Kemudian jam kerja perharinya. Per hari itu kerja berapa jam satu stylist? Misalnya 8 jam per hari, tulis angka 8 di sini. Ya, tinggal diketik 8. Kemudian per bulannya, ini asumsi per bulan berapa nih? Ini asumsinya 30 hari kerja. Kalau misalnya hanya 24 hari atau 26 hari, teman-teman tinggal edit di sini. Jadi per bulan itu hanya 26 hari kerja, diisi begini. Jadi ada liburnya ya. Kemudian pelanggan per jam. Jadi satu hairstylist itu bisa melayani berapa pelanggan per jam. Misalnya satu customer itu kurang lebih 20 menit. Oke, jadi 1 jam itu bisa melayani 3 pelanggan. Kemudian pelanggan itu ngambil layanan apa saja. Layanannya tuh ada di sini. Ya, ada di sini dan teman-teman bisa mengasumsikan bahwa ini hanya potong rambut saja atau mungkin mengambil potong rambut dengan cuci atau mengambil hair tonic dengan potong rambut. Jadi teman-teman bisa mengisikan item per pelanggan di sini. Di sini angkanya nggak harus bulat ya 1, 2 enggak. Jadi bisa mungkin ngambilnya mungkin 1,5 atau 1,2 ya. Jadi maksudnya ada yang ngambil 1, ada yang ngambil 2, ada yang ngambil 3, jadi rata-ratanya kurang lebih 1,2 item. Oke. Di sini kemudian bisa dihitung proyeksi penerimaan per bulan berdasarkan itemnya. Jadi di sini kalau diklik ya, ini ada pengalian dari jumlah hairstylistnya, tukang cukurnya, dikali per bulannya, jadi 208. Jadi kan tadi 1 orang per bulan, jam kerja per hairstylist 1 orang, begitu 8, jadi dikali 8. Kemudian melayani per jamnya 3 pelanggan, kemudian itemnya 1,2. Jadi totalnya adalah 5.990 item. Kemudian ini kapasitas, ya. Jadi harus dikalikan persennya dari kapasitas ini, targetnya mau berapa nih? Jadi kurang lebih kalau kita asumsikan 50%. Jadi asumsi awal. Itu akan dihitung kira-kira proyeksi penerimanya adalah sejumlah, ini kalau kita klik ya, 50% dikali kapasitas. Ini. Nah, angka pelanggan ini merupakan referensi nantinya, kalau teman-teman lihat di angka total di sini, ini referensi bahwa ini adalah angka maksimum pada saat kita membuat persentase dari masing-masing item ini. Ya. Jadi ini itemnya nanti kita harus buat persentasenya berapa yang diambil oleh pelanggan. Oke, kita sudah selesaikan tabel yang ini. Dapat tadi kira-kira patokan pelanggannya sekian. Atau patokan itemnya ya. Kemudian kita bisa lihat ini penerimaan dari apakah potong rambutnya ada apa saja nih. Ya, teman-teman bisa edit ya item-itemnya di sini atau menambahkan di sini. Kemudian mengisikan harganya. Dari sini kemudian teman-teman bisa isikan target persentase dari misalnya potong rambut dari total item ada 8% yang reguler, fade cut 8%. Jadi teman-teman tinggal isi aja angkanya di sini. Ya. Jadi apakah harus total 100%? Tidak, ini nggak harus total 100%, tapi yang teman-teman harus lihat adalah total di sini. Ya. Angka ini harus mendekati ini kalau teman-teman target 50%. Ya. Misalnya potong rambut 10%. Jadi kan angkanya berubah nih totalnya, karena ini juga berubah nih. Ya. Jadi angkanya mendekati ini, atau misalnya naikin lagi, ini 15%. Oke. Angkanya masih dekat-dekat nih. Jadi itu dilakukan untuk setiap baris di sini. Kemudian nanti penerimaan akan dihitung secara otomatis ya. Harga dikali total ini, total itemnya. Kemudian di sini ada perhitungan HPP. Ini formulanya juga hanya formula umum. Teman-teman kalau tidak harus mengikuti formula ini, bisa isi langsung angkanya. Ya. Jadi angka total HPP-nya itu berapa? Jadi dari sini misalnya dari penerimaan ini,
HPP yang tidak berkaitan dengan hairstylist. Yang tidak berkaitan itu seperti bahan baku, anggap saja ada air, sampo, toner, dan lain-lain yang biasa atau yang buat pijat itu, ya, dimasukkan sebagai bagian, nilainya adalah 10%, atau kalau dirasa terlalu besar tinggal kecilkan saja 5%, atau dinaikkan lagi, ya. Nanti ini tinggal di drag down ke bawah. Ya. Kemudian yang berkaitan hairstylist. Jadi di sini kalau misalnya hairstylistnya tidak digaji atau mendapatkan komisi dari setiap item, ya. Jadi setiap ada misalnya potong rambut, bagiannya dari hairstylist adalah sekian persen. Ya, ini dianggap aja ini 40%. Kemudian potong rambut 40%. Ini sengaja saya samakan semua. Cuci rambut 40%. Kalau misalnya di sini nggak ada nggak ada komisinya, ya tinggal dibuat 0, ya. Jadi bisa diedit di sini, ya. Atau ini biar tidak mempengaruhi formulir, anggap aja 0%. Ya, sama hasilnya. Jadi bisa dibuat seperti itu sampai ke bawah di sini. Ya. Sehingga kalau ini sudah diisi, itu nanti teman-teman sudah bisa mendapatkan total penerimaan sama total HPP-nya. Ya. Oke, kemudian di sini ada penerimaan lainnya, misalnya produk potong rambut, diisikan tadi jumlahnya, kemudian harganya, sehingga dapat totalnya, dan jangan lupa diisikan HPP-nya. HPP itu harga pokok penjualan, ya, jadi harga modalnya. Tadi kita sudah mengisikan asumsi dari servisnya dan produknya. Setelah itu kita bisa membuat kategorinya. Jadi di sini, ya, ada kategorinya. Ini kategorinya misalnya potong rambut. Ini juga misalnya kategori, tinggal dipilih ya potong rambut. Dan ini mengedit kategori pendapatan ini, dieditnya di daftar format laporan ini. Jadi di sini nanti teman-teman bisa melihat, nah mengeditnya di sini. Ya. Demikian juga HPP mengeditnya di sini, hanya perhatikan kalau yang ini karena sudah berkaitan dengan HPP dari jasa dan produk utamanya, sebaiknya tidak dirubah. Ya. Oke, jadi setelah kita dapat penerimaan jasa dan dagangnya tadi, kita bisa melihat angka HPP-nya di sini. Ya, ini kategori biaya variabelnya, HPP potong rambut sekian, ini dapat dari mana? Ini jumlah dari ini. HPP potong rambut yang non tukang cukur, ya. Kalau ini yang berkaitan dengan tukang cukurnya, HS. Ya. Jadi, tadi HPP memilihnya adalah di sini, ya, sama. Nah, pada prinsipnya ini teman-teman bisa mengedit, mengisi angka-angka sesuai asumsi teman-teman untuk usaha barbershop di wilayah yang teman-teman rencanakan. Di bagian kanan ini hanya rekap, ya. Jadi ini rekap angka dari yang sudah diisikan tadi. Sehingga di sini bisa ketahuan total pendapatannya per bulan itu sekian, kemudian per tahun itu sekian. Ya. HPP juga sudah kelihatan langsung, sehingga laba rugi kotor sudah terlihat per bulan sekian, per tahun sekian. Hanya saja seperti yang saya sampaikan tadi, ini belum selesai karena ini rencana keuangannya dibuat agak detail bulan per bulannya. Jadi bukannya sifatnya asumsi, begitu sudah ada asumsi keuangan, kemudian langsung rata per bulan. Gitu. Enggak seperti itu, tapi dibuat detail, di mana di sini teman-teman bisa melihat kalau untuk barbershop kurang lebih harus dibuat persentasenya dulu. Ya. Jadi perhatikan, ini ada angka, ya, ini warnanya gelap di sini karena ini sudah isi formula. Jadi kita itu membuat banyak bisnis plan atau banyak rencana keuangan, banyak proposal usaha dengan asumsi yang berbeda-beda. Jadi kalau yang barbershop ini ya cocoknya dipakai yang kurang lebih sama usahanya. Tapi kalau usaha yang berbeda sama sekali, ya mungkin ini tidak bisa digunakan karena banyak yang harus dirubah. Oke, perhatikan di sini bagian atas tuh jumlahnya, ini penjualannya, ya, jadi ada nilai unitnya, kemudian ada nilai pendapatannya. Yang perlu diperhatikan di sini, kalau ternyata itemnya berbeda namanya,
teman-teman bisa merubahnya di sini, ya. Atau misalnya sudah dirubah tadi di bagian pendapatan dan di bagian format laporan, misalnya teman-teman mau mengubah kategorinya di sini, jangan lupa juga mengubah di bagian pendapatan untuk dipilih ulang di sini, ya, agar bisa dijumlahkan di laporan laba rugi dan arus kas. Nah, kemudian harus dilakukan di sini adalah membagi. Kan kalau misalnya baru, asumsinya nggak mungkin Barbershop itu langsung ramai, kecuali sudah dibuat, atau kecuali itu sifatnya cabang, atau promo besar-besaran. Nah, di sini teman-teman bisa membuat distribusinya selama 1 tahun pertama. Jadi ini asumsinya total 1 tahun pertama 100%. Teman-teman hanya tinggal mengisikan angka persentasenya. Di sini sudah ada angkanya, tinggal diedit. Dan tapi harus diperhatikan totalnya 100% yang kanan ini. Dirubah misalnya ini 5%. Perhatikan ini kan jadi 102,5. Jadi ini harus ada bagian lain tempat yang diedit. Misalnya ini jadi 3,5% untuk membuat ini kembali menjadi 100%. Ya, jadi ini distribusi untuk 1 tahun pertama. Jadi misalnya teman-teman bisa melihat misalnya mulai dari bulan Januari mungkin pada saat bulan 4 atau 5 atau bulan 3 atau 4 itu masuk ke bulan puasa, biasanya apakah lebih ramai ataukah lebih sepi, teman-teman bisa mengeditnya di sini. Ya, selama 1 tahun. Jadi angka ini untuk menjumlah 1 tahun pertama. Nanti di sini bagian bawahnya itu otomatis semuanya akan menghitung berdasarkan angka persentase tadi untuk distribusinya. Kemudian mulai dari bulan 13 dan selanjutnya, ini kita bisa isikan pertumbuhannya. Ya. Jadi di sini sudah dicontoh, misalnya ini pertumbuhan bulan 13 10%, ini adalah naik dari ini, ya kalau kita jadi naik 10%, kemudian bulan ini anggap 1%, ya. Jadi kalau di bagian pertumbuhan ini, jadi makanya barisnya dibedakan, ini tidak ada yang sifatnya distribusi, jadi tidak ada total angka 100%. Jadi kalau di sini 1% naiknya juga nggak ada masalah. Ya, misalnya dari total klien segini, naik hanya 1%, itu boleh, nggak ada masalah. 10%, 20%, ya. Jadi tinggal diedit di bagian persentasenya di sini untuk pertumbuhannya mulai dari tahun kedua hingga tahun kelima. Jadi perhatikan untuk tahun pertama dibuat distribusinya bulan per bulan, untuk tahun kedua dan kelima dibuat proyeksi pertumbuhannya bulan per bulan. Ya. Dari sini nanti teman-teman bisa melihat untuk profil laba ruginya di bagian pendapatan, ya. Jadi bisa dilihat, oh ya laba rugi kotornya adalah sekian setiap bulan. Kenaikannya adalah sekian. Ini kenapa saya belum sampai ke bawah, karena kita kan belum mengisi biaya pengeluaran tadi ya, biaya tetap atau operasionalnya. Jadi tadi penjualan asumsinya sudah kita masukkan, pendapatannya sudah kita set, nah kemudian kita bisa masuk ke biaya tetap atau operasional. Di sini kita bisa isikan apakah itu SDM, ataukah pemasaran, ataupun lain-lain yang sifatnya memang muncul setiap bulan. Jadi kita bisa isikan asumsi awalnya dulu, biaya per bulan dan total biayanya. Dan ini yang nantinya kita harus buat distribusinya. Ya. Kalau bedanya tadi kan kalau yang di bagian seperti aset tadi, ya. Ini kan rencana pengeluaran kasnya bulan per bulan, di sini ada totalnya ya. Jadi di sini kita isikan bulan per bulannya, karena ini sifatnya aset, jadi dibeli gelondongan. Sedangkan kalau biaya tetap itu kan memang biaya per bulan. Nah, di sini tidak ada totalnya selama 12 bulan atau selama berapapun, ya. Kalau aset kan nilainya fix, kalau ini kan per bulan. Saya coba ya, ini lagi, ya. Jadi biaya per bulannya sekian. Nah, ini total biaya yang dibutuhkan per bulan. Jadi sama juga di sini, bahwa di sini kita bisa isikan tidak harus dari bulan pertama. Jadi misalnya ada biaya yang kita keluarkan di bulan pertama, ada biaya yang kita keluarkan di bulan ke-6, ke-7, dan seterusnya. Dan juga seperti contoh SDM, misalnya di bulan ini total 16 juta, langsung ada 8 SDM di bulan kedua, ya kita isi 16 juta. Tapi kalau ternyata
ini kayaknya SDM bulan kedua 4 dulu deh, jadi 4 dulu, jadi 8 juta, kita mau coba dulu. Jadi 16 adalah di bulan 16, misalnya kita mau di bulan ke-8 baru 16, kita tulis di sini 16. Ya, bisa seperti itu. Ya. Kemudian setelah kita isi per masing-masing item, dan juga jangan lupa di sini kita harus pilih kategorinya agar bisa masuk ke laba rugi dan arus kas. Kita harus melihat kira-kira kita mau cover biaya operasional, biaya tetap ini selama berapa lama. Asumsi kita mau cover selama 3 bulan pertama. Oke, jadi di sini dipilih ya. Jadi sama seperti yang di modul sebelumnya. Untuk memasukkan ini ke bagian dari penggunaan modal, kita harus memilih ya di sini. Ya, di baris ini. Ya. Jadi kalau ini sudah, maka asumsinya semua sudah diisi. Kita bisa masuk ke bagian permodalan. Jadi di sini nanti sudah akan muncul total modal yang dibutuhkan adalah sekian. Ya. Total modal yang dibutuhkan adalah sekian. Nah, perhatikan bahwa dari sini kita bisa mulai mengisi nih. Misal modal sendiri atau modal investor. Ya, jadi kita mau cari investor kita menginginkan modalnya adalah sekian, 300 juta. Misalnya kita masing-masing 100 juta untuk foundernya. Kemudian kita ada rencana pinjaman, kita bisa masukkan di sini nilainya. Ya. Untuk penjelasan kalkulator pinjaman bisa dilihat di video yang kalkulator pinjaman. Sehingga total ada 900 juta modalnya. 900 juta itu dipakai untuk kebutuhan modal adalah sekian. Ya. Kemudian ya ada cadangannya, jadi selisihnya itu kita anggap sebagai biaya cadangan. Kemudian untuk modal sendiri perlu diperhatikan bahwa di sini teman-teman bisa mengisi kapan modal itu kira-kira akan diterima. Tujuannya ada di sini adalah untuk memastikan bahwa secara kas terpenuhi. Jadi kita bisa mengset kalau misalnya nanti diterimanya bulannya lebih jauh, otomatis nanti ini akan berubah semuanya. Kebutuhannya bisa jadi lebih tinggi dan lain-lain. Jadi ini ada ngeling ke bagian arus kas dan total ini adalah memastikan bahwa seluruh biaya negatif yang muncul di depan itu bisa di-cover dengan modal yang ada. Ya, itu untuk rencana permodalannya. Jadi pada dasarnya di sini kita sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6 selesai membuat business plan sehingga kita bisa lihat langsung tahunannya saja ya. Kita bisa lihat profilnya laba rugi selama 5 tahun bagaimana. Ya. Jadi kelihatan di sini oke, laba rugi bersih di tahun kelima adalah sekian. Cuma kan tinggal masalahnya ini doable apa enggak gitu, realistis apa enggak. Jadi teman-teman bisa balik lagi, teman adjust, teman-teman coba cek lagi apakah angka-angkanya sudah mencerminkan yang memang secara bisnis bisa dicapai dan bisa juga meyakinkan investor kalau memang kita membutuhkan investor. Jadi di sini di bagian depan ini sudah ada angka profil ya. Ini angka cepat untuk kita bisa lihat bahwa oh ini balik modal 12 bulan, ROI-nya 108%. Nah, teman-teman bisa lihat di situ. Ini data-data ini ya. Ini mengambil dari analisa kelayakan usaha di sini. Di analisa kelayakan usaha di sini sudah sifatnya rekap, jadi tidak ada yang teman-teman perlu lakukan di sini. Hanya mengamati saja ya. Jadi ada permodalan, modal sendiri investor, penggunaan modal, laba ruginya berapa, IRR-nya berapa. Nah, yang teman-teman perlu isikan dari bagian kriterianya. Di sini sudah diisikan kriteria default atau jadi teman-teman kalau tidak ada kepentingan berubah ya tidak perlu dirubah, bisa diikuti aja angka ini. Tapi kalau ingin dirubah ya silahkan. Seperti payback periodnya, ini targetnya teman-teman adalah kurang dari 36 tahun. Ya berarti 12 bulan masih oke gitu kan. Kemudian bioversinya 1, ini 2, masih oke lah, masih bisa di cover. Kemudian ini 40%. Jadi teman-teman bisa melihat bahwa angka-angka ini ya selama angka di sininya ini kan hijau positif, berarti asumsinya bahwa parameter-parameternya oke semua. Tapi kalau ada parameter yang merah, salah satunya yang merah, itu belum tentu bahwa bisnisnya tidak baik karena banyak parameter yang bisa digunakan. Jadi ini kebetulan diisikan semua. Jadi teman-teman bisa melihat
perhitungan parameter atau kelayakan usaha berdasarkan semua kriteria yang ada. Itu bagaimana? Tapi tidak perlu semuanya diikuti. Misalnya teman-teman fokusnya adalah balik modal saja gitu kan. Jadi ya fokusnya berarti hanya 12 bulan aja. Atau fokusnya ada ROI saja, berarti ini aja patokannya. Jadi tidak perlu kalau misalnya harus semuanya menjadi hijau. Ya, jadi kalau di investasi seperti ini kebetulan hijau semua, tapi tidak harus semuanya hijau untuk memastikan bisnis bisa dijalankan. Ya. Jadi itu saja untuk pengisian asumsi usaha barbershop. Jadi kalau yang sifatnya laporan dan lain-lain itu sifatnya sudah rekap, hanya tinggal dicetak, dan itu sudah ada video terpisah yang teman-teman bisa pelajari di video terpisah tersebut.